kucluk, Bani berkulup, pemakan B2. Jemaatnya Yakub tidak makan B2. Jemaatnya Yakub bersunat. Paham kau? Jemaatnya Yakub tidak menyembah Yesus. Nah, datang Bani kucluk. Maling kitabnya Musa, tempel di dalam Bible mereka, ngaku sebagai kitab mereka. Bani Israel tidak berkulup, kau berkulup. Tidak makan B2, kau makan B2. Tidak pargoi di gereja, kau pargoi di gereja. Woi, bertolak belakang lu. Jemaatnya Yakub menguduskan hari Sabat. Pergi ke Bait El, menghadap kiblat, sujud kepada Tuhannya, tidak makan B2. Kau hari Minggu pargoi, makan B2, menyembah manusia, tidak bersunat. Aduh, tolak belakang lah kalian. Ngeri kalian ini, ngeri. Ya, anak tua dapat sebagai dari luar Pak. Kalau itu anak tua, berarti dia tak beda dengan Pak. Itu kan kalau kita berpawan, sama aja lah. Ya, Winata. Ya. Agama apa? Aku. Iyalah Bang. Aku temannya Bang Faruk aku. Punya agama Bang. Aku temannya Bang Faruk. Abang nggak berarti nggak ada agama? Bang Faruk agamanya apa? Aku paling benci yang kayak gitu loh. Hanya agama apa? Bang Faruk agama apa? Taunya saya. Gak suka kali aku yang kayak gitu. Faruk! Lisma. Faruk. Kenapa? Abang kita tadi itu. Winata tadi abang kita itu. Iya, tapi kalau ditanya tuh jangan kayak gitulah itu. Kenapa? Bang, agama apa Bang? Saya temannya Bang Faruk. Ya, agama apa Bang? Faruk agama apa? Gak suka saya kayak gitu tuh. Jelas-jelas aja lah, Islam udah selesai gitu loh. Iya, mungkin dipikir dia aku yang nyapa itu. Gak usah kayak gitu loh. Gak masalah gitu. Islam saya Bun, Islam saya Dek. Selesai, mau nyapa aja ya udah. Kita di sini lagi apa loh? Lagi perang dibuatnya kayak begitu. Itu loh, gak enak. Taulah mama yang lagi apa? Lagi datang bulan, dibawanya pula baper kayak gitu. Janganlah mudah marah. Gimana gak marah Bang? Kau tengok lah yang naik dari tadi kan Oten. Orang lagi di situ kan lagi apa? Ya, jangan kayak gitu. Iya. Kulit Ya, masih di Jakarta, Bang. Masih Le. Oh, kapan rencana balik ke Medan? Kayaknya mungkin aku langsung jalani operasi kayaknya. Masya Allah. Soalnya Sabtu besok aku harus menghentikan obat pengencer darah. Kemungkinan berarti abang seminggu kena lagi jantung ya Bang? operasi. Ya. Kena jantung. Iya betul. Lekas sehat ya Bang ya. Maaf Siap. ya. Maklumlah Bang, orang datang bulan kayak gitu loh Bang. Itulah, aku tadi juga pikir kayak gitu. Ini jangan-jangan lagi dapat pula ini. Ya, Kapan kan? lagi dapat saya Bang? Kapan abang operasinya rencana? Belum tahu, nunggu telepon dari rumah sakit penentuan jadwalnya.
Tapi Yang jelas jadwalnya aku sudah suruh berhenti minum obat pengencer darahnya. Jadi biasanya sih seminggu setelah berhenti minum obat langsung masuk ruang operasi. ya Operasi teman-teman di ya, mana? Di Medan? minta doanya lah ya, minta doanya teman-teman ya, biar Ya, Allah mudahkan mohon ya doanya ya. segala urusannya Bang Winata ya. Semoga lekas Dilancarkan saja, Bang. operasinya, diberikan Lancarkan kesembuhan yang operasinya, cepat dan Bang. tidak meninggalkan bekas ya. Siap, insyaallah. Ya itu kayak bapakku juga pengguna apa? Pengencer darah. Kalau nggak Iya. dipakai itu nanti keluar darah di gusi-gusinya itu semua. Betul. Itu jantung biasanya. Ya semoga lekas sehat ya Bang. Amin. Semoga Allah Kasih doanya. mempermudah, melancarkan. Siap. Oke lah, di sini udah asar ini, aku belum sholat asar. Izin turun dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Saya mohon maaf ya Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Iya, Saya tapi kalau ini- itu, Nora tapi ini kalau kita baik. tengok, bertemu itu sama fisiknya, nggak yakin itu abang itu sakit. Kenapa Nggak yakin. sehat dia? Sehat orangnya, awet lagi, kayak umur 30-an. Gemuk. Enggak, badannya profesional. Kayak umur 30-an badannya, kayak lebih tua aku lagi dari dia. Tapi rupanya udah 50-an umurnya. Makanya memang itulah ya kehendak Allah ini ya. Aku aja terkejut gitu loh. Aku pikir lebih tua lagi aku dari abang itu pertama kali ketemu. Rupanya udah 50-an dan dia pun dia diagnosa jantung. Dan beliau pun kalau itu ketemu sama dia senyum aja orangnya. Senyum aja orangnya. Makanya aku heran, bisa juga ya awak yang kejang-kejang ini. Bagaimana pula kan kayak kita yang selalu kejang-kejang ini kan. Dia yang senyum, santai, lembut orangnya, kena jantung. Konon lagi macam kita yang selalu kerasukan ini kan. Makanya aku heran juga nih sama abang itu. Ya udah, syafakallah lah bang. Semoga diberikan kesembuhan yang cepat dan tidak meninggalkan bekas. Amin. Ya, Masya Allah. Bang, itu Faruk. Itu mana itu nih? Itu dia lagi apa? Artinya katanya teman Jela kata si Reza itu handphone kamu ada yang hack, kamu harus di lagi. Kata siapa? Reza. Oh, kamu percaya sama orang? Saya sama ayah. Apa sih? Ayah Kau siapa? Aku Bata Mualaf. Ini aku bikin lemon tea dulu ya. Ayah Rani. Ayah Rani, selamat sore. Ayah Rani. dia ngomong Ayah Rani. Dia kayak manggil anaknya sambil ngerjain kan. Ayah Rani. Ayah Rani. aduh. Iya, Ayah Rani. Astagfirullah. Ayah Rani. Meta, naik sini Meta. Muka-mukamu napi katanya. Yuk. Kayak manggil lagi. Meta, sini dek. Meta. Bikin lemon tea kita dek. Nora, kau punya perut besar nggak? Ya, Tiap hari konsumsi ini.
Aku minum itu cuka apel. Oh, lebih bagus ini dia, lemon tea. Bahkan ini untuk kolesterol, asam urat, Masya Allah. Iya. Kak Nora on cam udah loh Kak Eni ku sayang. Cuka apel bagus. Iya Bang Devandra, saya minum cuka apel memang. Tolak kau punya gemuk tuh, nggak apa-apa lah. Kalian itu serba salah. Nanti kami kurus, kalian bilang kami kismin, gak ada duit, makan, kelaparan. Serba salah kalian itu ten. Gimana? Giliran gemuk salah juga. Terus kalian itu maunya kami itu di mata kalian itu gimana? Di matamu Aman masih gak buat labun? tersimpan. Jadi Kak aman Nora buat gimana lambung dengan aman. Kak Esti? Tapi Nggak tahu. Nora, Tinggi kau berapa? Nora 16, Oh, aku 171. 160. Tinggi Nora. Ini ya, lemon tea ini aman untuk lambung. Minumnya pada saat setelah makan. Oh. Dia ini, aku suka lemon ini. Dia kolesterol itu turun dibikin dia. Jadi kalau makan seafood, ya udah minum lemon tea. Tuh. Biar sehat. Wih, tinggi semampai kan orang. Iya, aku dengan itu Faruk hampir sama. Ternyata tinggi juga, iya. Anakku itu yang lajang itu 184. 186 lah. Wah, tinggi banget itu, bisa jadi polisi. Iya, tapi dia nggak minat. Bisa jadi tentara tuh. Kenapa? Gak minat. Doe. Gak ada hotel naik. Lihat ente, bentar. Kau nggak ada hotel naik. Naikkan. Apa? Aku kan lagi bikin Hepeng dong mengatur negara on. Amang jaksa. Ya. Duit. Ya betul, duit. Betul Bang Ando. Duit. Ya, Toko. Halo Toko Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Waalaikumsalam. Selamat petang semua. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan. Apa kabar baik ya? Alhamdulillah, Bang. Lagi tidak baik, Bang. Saya dari Kuala Lumpur, Malaysia ya. Masya Allah, dari Malaysia. Ya. Oke, saya sebenarnya salah seorang peminat daripada room. Wih, antel noise sekali. Kenapa, Bang? Kuatkan, Bang. Oke, saya sebenarnya memang peminat room inilah, peminat Bang Faruk dan juga kawan-kawan semua yang mana terus memberikan pencerahan, memberikan sebarang maklumat, dakwah yang pentingnya kepada umat Islam dan kepada orang yang bukan Islam. Kemudian yang terpenting adalah apabila saya memerhatikan, saya mempelajari diskusi-diskusi lintas iman ini setiap hari ya. Saya memang setiap hari tengok room ini, tengok live daripada Abang Faruk Sianifar ini, yang mana banyak memberikan input kepada kita sebagai orang Islam dan juga terutamanya orang yang bukan Islam. Terus terang saya cakap ataupun terus terang saya katakan bahwasanya di negara ini, di negara Malaysia, room-room seperti ini tidak ada ya. Room untuk mendiskusikan mengenai lintas iman ini ataupun berbahas dengan orang yang bukan Islam
sebenarnya tidak ada di sini dan mungkin tidak dibenarkan. Tapi saya terkejut juga mula-mula apabila saya tengok ada room seperti ini yang mana berdiskusi dengan orang yang non-Muslim terutamanya mengenai perbicaraan tentang agama, berdiskusi tentang perbezaan pendapat dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa room ini memang yang terbaik lah. Teruskan usaha-usaha dakwah ini, yang mana walaupun kalian saya tahu memang adalah boleh dikatakan mu'alaf walaupun telah lama memeluk Islam, tidak lagi disebut mu'alaf sebenarnya. Mu'alaf hanya untuk orang yang baru saja memeluk agama Islam. Akan tetapi bagi kalian sudah termasuk daripada saudara-saudara kami yang mana kalian adalah orang Islam yang sejati bagi saya. Bahkan usaha-usaha kalian ini mungkin lebih baik daripada kami, lebih baik daripada orang-orang Islam itu sendiri yang tidak berdakwah. Jadi perasaan bangga dan juga tahniah lah sekali lagi diucapkan. Tahniah dan juga selamat maju jaya kepada kalian, terutamanya Abang Farouk lah sebagai host yang terus kekal, terus cekal, terus tabah dan terus berani memperjuangkan hak-hak orang Islam itu sendiri, yang mana telah dijelaskan oleh Ibu Nora tadi bahwasanya pendirian Ibu Nora adalah untuk mempertahankan Nabi besar Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam dan juga agama kita daripada dipersenda, daripada dipermainkan, dikutak-katikan oleh agama-agama lain, terutamanya tentang fakta-fakta di dalam agama kita itu sendiri. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana keberanian kamu, kerana ketegasan kamu membawa satu corak dakwah yang baru bagi saya. Ini tidak terdapat di negara kita. Di negara Malaysia ini memang tak ada room-room seperti ini, terutamanya room-room yang mendiskusikan atau memperkatakan tentang perbezaan agama ini. Jadi saya amat bangga dengan kalian. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan teruskanlah perjuangan seperti ini. Mana Abang Farouk tu? Lagi gym. Oh ya. Alhamdulillah. Teruskanlah ya. Baik Ibu Nora maupun Ibu Abdul. Apa lagi satu lagi nih? Batak mualaf ni siapa ya? Hesti. Ibu Hesti. Teruskan. Sebab kami dari Malaysia sentiasa menyokong, sentiasa berdiri teguh dengan keterlibatan dakwah kalian ini. InsyaAllah semoga Allah akan membalas segala jasa baik, segala perjuangan anda semua. InsyaAllah itu saja yang saya dapat katakan. Terima kasih Ibu Nora dan Ibu Hesti. Sama-sama. Terima kasih ya. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gift-nya Pak Cik jangan lupa. Janganlah. Kak Nora jadi oten berapa tahun? 20 tahun. Pak Cik, lekal ada rezeki lebih, jangan lupa pausnya. Ya Pak Cik. Ante. Pak Cik tadi gak minta diberkati? Enggak walah. Pak Cik kenapa gak minta pemberkatan? Aduh Pak Cik. Ya itu. Selamat tahun baru 1 Muharram. Sambil nunggu-nunggu oten yang mau minta pemberkatan, silakan naik ya, biar diberkati. Pemberkatan kami ini bukan sembarang pemberkatan loh. Ini bukan pemberkatan main-main loh. Tadi sama Pak Cesti kemana aja? Ini lagi bikin lemon tea. Bikin lemon tea buat stok besok. Ada 2 liter.
Nah, ini buat minum sekarang. Takutlah kali. Enggak cair, Drom. Diberkati lah kau Tok Haji, diberkati. Belum istrimu ya, Tok? Belum anakmu, masih Tok Andi aja nih. Istrimu belum, itu. Oh itu, didengarnya ya. Pula kayak gitu. Kemiot. Oh, suaramu jauh ya? Suaramu berarti jauh. Diberkati kok Pak Tok, diberkati. Begitu katanya. Belum anak istrimu ya? Pak Tok, Pak Cik. Belum anak istri Pak Cik. Diberkati kok Pak Cik, diberkati. Belum. Harus merem, mata kita harus merem ante. Kalau bisa jangan sampai kelihatan, itu maksudnya apa? Jangan kita melihat jumlahnya, ya kan? Coba lihat, coba lagi, dicoba dulu lagi, weh. Dicoba dulu. Jangan boleh kata itu Faruk, harus betul matanya ditutup, jangan dilihat jumlahnya. Gitu, ya. Dicoba dulu, ayo. Dicoba. Biar dicontohkan dulu. Itu namanya lagi itu namanya teknik marketing. Nah, Bang Anton, dalam hati aja ya, Bang Anton ya. Dalam hati nih. Dalam hati. Nah, dah. Kalau di bawah itu tidak bisa merem. Karena udah nampak merahnya. Mawarnya udah nampak, iya kan? Oh iya. Dalam hati nih ya, Bang Anton. Dalam hati. Dah. Namanya pemberkatan rohani. Sebelah mata lah, nggak boleh lah kok kayak gitu, Teh. Sebelah mata lah. Oke. Namanya pemberkatan rohani. Oke. Bang Abraham dengan Bang Anton tadi dia kasih mawar tapi langsung 200-300 kan, panjang juga itu, Teh. Ya Bang Abrahamik. Mana ada 200? Nah, udah Bang, jangan sering-sering Bang. Bang Abrahamik. Oke, dah. Pemberkatan rohani. Kotor kali sepatuku, Bang. Memang ya, Maya Estianti ini ya, lepas dari Ahmadani. Jadi beruang dia. Tapi nyesal dia. Mereka sakit hati dia kan. Maya Estianti gak datang di unduh mantu. Sakit hati dia. Tengok ya. Pakainya tuh seharga berapa miliar itu. Sapirnya tuh. Belum sapir. 10M. Tapi itulah ya, masih jualan juga dia ya. Walaupun kayak gitu jualan dia loh, woy. Skincare. Iya, dia kan endorse. Ih, penontonnya sebenarnya dia nggak mau jualan, cuman dia diapain lah sama teman-teman karena dia punya nama, maka dia mau. Kan dia ada nama dia gede kan, sayang nama itu nggak dipakai, ya udah jual skincare Maya Estianti. Malah gosip ya. Habis gak ada okten, gak ada yang minta naik. Tuh, coba aku tengok. Gak ada yang minta naik. Gak ada pemberkatan juga ya kayaknya. Nah, Nora Angesti jadi mualafnya janjian kah? Mama bapak kami aja beda. Gimana ceritanya janjian? Gimana sih? Aja berbeda. Nah, kampung kami aja berbeda. Dia asli di kampung, aku asli anak Medan. Cemana kami janjian? Gereja kami aja berbeda. Gimana ceritanya janjian? Tapi dulu kami beda. Janjiannya dulu menyembah manusia itu. Nah, itu gak perlu janjian, memang udah ditakdirkan. Sebentar Bang Abrahami. Dah. Hukumnya menggosip apa Kak? Gak ada hukumnya. Gibah maksudmu. Gibah itu gini. Kalau semuanya dikatakan gibah, maka seharusnya
kau pun sama anakmu gak boleh bicara. Kalau semuanya kamu bawa gibah. Kau nyuruh makan anakmu, makan kau. Kalau itu jatuhnya gibah, ya berarti kau harus diam aja lah, gak usah ngomong sama sekali. Udah, gibah itu contohnya aku ajak si Nora lah misalnya. Nora, kau tau gak si Belanda tuh itu menggibahin dia. Itu kalau yang saya ceritakan ke Nora itu nggak benar, jatuhnya fitnah. Kalau yang saya ceritakan itu benar, itu jatuhnya gibah. Tuh. Kan begini deh. Tapi kalau ngobrol Baginda Rasulullah tuh sering digibahin kok sama sahabat-sahabatnya. Jadi dari mana sahabat-sahabatnya tahu Baginda Rasulullah itu bagaimana? Digibahin juga. Ceritakan yang baik-baik. Gitu. Jadi kalian ini gini loh teman-teman ya. Itu mudah-mudahan yang typing itu oten lah ya. Kalau nggak paham tentang gibah nggak usah bahas gibah. Itu aja. Intinya gini. Intinya kalian tidak musyrik, kalian tidak syirik. Ini buat saudara imanku ya. Kalian tidak menuhankan anak orang, maka apapun dosa kalian, apapun kesalahan kalian, biarkanlah itu menjadi urusan kalian sama Allah. Udah itu aja. Yang penting ingat, jangan musyrik, jangan syirik. Dah. Masalah ini misalnya, akulah contohnya ya. Misalnya aku punya dosa besar, itu biarkan menjadi urusanku sama Allah. Yang penting aku tidak menuhankan anak orang. Tuh. Siapa yang duluan mualaf? Nora apa Esti? Kayaknya aku. Nora tahun berapa? 2003. 2003. Oh berarti Nora duluan. Aku 2006. 2007. Pertanyaan kalian apa lagi? Banyak juga pertanyaan kalian ya. Besok nanti ada lagi yang nanya kayak gitu. Dari tanya hari ini, besok ada lagi yang nanya. Jadi janganlah segala sesuatunya mengatakan bla bla tatu tata, yaitu mengenai dosa. Sebenarnya kami pun tidak mau berdiskusi kalau saja tidak ada oten-oten memfitnah. Tidak memfitnah Rasulullah, tidak memfitnah Allah, kami gak mau diskusi. Gak mau. Nah itu. Tapi mereka di luar dipakainya kata Allah, dipakai. Kalau dipakai untuk baik-baik nggak apa-apa, ini disalahgunakan. Katanya Allah punya anak. Nah itu. Kalau saja mereka tidak melakukan hal itu, ngapain capek juga kita diskusi? Banyak kok jalan pahala yang melalui yang lain. Cuman gereget kitanya karena kelakuan mereka. Itu aja. Kalau mereka ubah nih. Ini Bible. Kata Allah diubah, kata ALLA diubah, kata Rasul diubah, kata ayat diubah. Mungkin gak berguna juga ini sama kita. Buat apa kita bahas lagi? Oh, udah selesai. Sama halnya kita sama Buddha, sama Hindu kan? Gak ada kan kita bahas mereka kan? Gak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mencuri kata-kata daripada Al-Quran. Nah itu. Yang diskusi duluan itu siapa? Oten. Biang keroknya di luar oten. Yang keroknya pertama kali tuh. Biang keroknya si Rosanti Tampu Bolon tuh. Tuh biang keroknya itu. Biang kerok. Ini yang paling apanya lagi tuh siapa sih? Aduh, yang lari ke Amerika perempuan. Topi Atul. Siapa? Sophie Katul. Nah, Dewi Bulan. Dia Dewi Bulan, Sophie Katul. Sofiatul namanya tuh, Sophie Katul. Bukan, Dewi Bulan dia. Bulan yang menantang Allah itu, yang rambutnya kayak laki-laki gondrong. Iya, itu Sofiatul. Bukan, Sofiatul. Bukan. Sofiatul yang rambutnya panjang, yang Al-Hayat. Ya. Beda lagi. Ya. Oh, beda orang itu ya? Dewi Bulan itu beda. Orang. Itu biang keroknya. Dulu ya. Nih loh. Gerbang naik. Ini Dewi Bulan ini, si Borjong ini yang menentang Allah nih. Ya. Ini Dewi Bulan ini. Tuh Dewi Bulan tuh, ini dia. Nah, kok dia pakai hijab ya? Ya dia kan aslinya nggak kayak gini dia.
Tuh dia tuh, ha. Tuh Dewi Bulan. Nah, ini Dewi Bulan. Nah, ini baru ini si Al Hayat itu kan. Kenapa nggak diproses itu ya? Tuh nih. Nah, ini Sofiato. Ya itu Sofiato ya. Nah, yang tadi tuh Dewi Bulan. Tuh. Walah. Kak Nora umur 42 berarti ya kan? Nora 41. Tapi kalau dia sudah live ini kan si Sob Katul ini suku di sini, datang Kang Dito. Kang Dito bilang apa ya? Mau bilang kan ininya itu, kok gede kali itu. Apa isinya katanya? Kenapa kau larikan? Kenapa kau larikan ke situ Kang Dito? Coba tengok dulu itu. Apalah isinya itu katanya? Ini masuk. Siapa dulu teh? Aini Nur. Assalamualaikum bunda-bundaku. Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Aku selalu ngikutin room ini loh bun. Room ini. Iya. Terus kau sering ikut? Berarti kau ngikutin Bang Faro kemana aja? Kemana aja kau ikut. Jangan-jangan Bang Faro berak, kau pun ikut berak ya? Enggak. Ya. Ya Allah, Masya Allah. Ya, ada yang mau disampaikan Kak, silakan. Ya, ikut nangis aja aku. Terharu sama. Jangan nanti hujan. Jangan nangis nanti hujan. Lagi panas ini. Ikut debat ya bunda, ikut debat di online, tapi aku ikut debat di tappingan di FB gitu. Oh Masya Allah. Ya, silakan Bunda mau disampaikan. Itu ada Bunda Hesti, ada Ito Faruk, silakan. Idola banget sama Bang Faruk dan Bunda Nora. Aduh, aku sampai nangis sama Bunda Hesti. Masya Allah. Tinggal di mana Kak? Di Cirebon. Oh, Cirebon ya. Iya. Foto nih berdua Manora. Screenshot. Lagi jelek kau, tak pakai krim apa kau, tak apa-apa kau. Sunscreen ini baru apa? Screenshot. Ini kedua ini kenapa selalu aku bikin yang kedua? Karena ada lagunya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Aku sampai nangis loh bunda-bunda, sampai nangis loh aku. Sampai Masya Allah. Mudah-mudahan Makasih ya. kita dipertemukan Allah ya Bun. Iya, semangat ya bunda. Aku juga. Amin. Aku juga suka debat-debat di FB loh. Suka debat-debat di FB gitu. Sakit kadang aja aku sakit. Masya Allah. Cirebonnya dekat Kesepuhan, Keraton Kesepuhan. Tinggal di mana Mbak? Sampai tinggal di mana? Di Cirebon. Oh Cirebon. Cirebon itu yang Parawali. yang oleh-olehnya. Parawali. Yang oleh-olehnya tape panjang-panjang itu bukan ya? Iya dekat dengan Kuningan. Iya Oh dekat. iya. Oh iya. Ada itu tapenya panjang-panjang. Tapi lebih panjang ini dari punya si Gondrong. Nangis itu ada tappingan di bawah bunda. Katanya nangisnya kenapa? Karena aku selalu ngikutin Bang Zuma, ngikutin Bang Faruk dan bunda-bunda semuanya, Bunda Hesti, Bunda Nora pasti aku ngikutin. Masya Allah. Dapat ilmu juga gitu kan, dapat ilmu Makasih ya. juga gitu. Lilis, gak ada orang naik ke roomnya Edis. Naik, aku pernah masuk
ke roomnya Edis tuh, malah nanti ikut gila aku, ikut sakit aku. Ya, gini Mbak Haini Nur, kita berdiskusi sesuai dengan kemampuan kita, gak usah masuk ke tempat-tempat orang seperti itu. Iya, makanya sekarang aku skip aja kalau si Kudis itu ini nge-live gitu kan. Karena nanti kalau aku ikut tapping di bawah, ikut masuk, aku ikut gila gitu, ikut stres gitu, ikut sakit. Masya Allah. Asli orang Cirebon ya? Asli orang Cirebon gitu, yang kota Parawali itu, Bun. Aku orang ngerti Cirebon ini. Cirebon tuh deket sama Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus Kuningan, Jawa Tengah pernah. Aku Jawa Tengah pernah. Kuningan Jawa Barat aku belum. Kalau Jawa Tengah mertua aku tinggal di Purwokerto, Banyumas. Keraton tahu nggak Bunda Hesti? Enggak tahu. Keraton Kesepuhan, Kanoman gitu, Gunung Jati, Jarang ngerti aku. Oh, kayak Sunan Kalijaga gitu aku tahu. Nah, Sunan Kalijaga, Sunan Jati gitu. Tahu. Iya, kota Parawali, Cirebon itu, Bunda. Oh, kota Parawali. Maksudnya Wali Songo. Bener banget, betul. Bilang dari tadi. Aku orang ngerti Wali Songo. Ya. Yo. Iya, kota Parawali, Wali Songo gitu, Bunda. Jadi tempat singgahan Parawali gitu. Berarti kalian ini pasti cakep-cakep ya, karena kalian dari kota Parawali ya, bukan wali nikah iyalah. Tahu lah aku karena aku belum nikah. Wali 9 Bun, enggak wali band. Iya. Masya Allah ya, luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Haini Nur? Iya, aku mah semangat aja buat bunda-bunda Hesti, Bunda Nora, Bang Faruk gitu. Aduh, aku terharu. Kok ini aku sampai masuk sini ya, aku terharu banget, bener loh Bun, ya Allah. Tadi minta naik jadi diterima. Kepencet kayaknya kepencet. Enggak, kayaknya nggak kepencet ya. Aku pegang HP-nya begini loh, aku nggak mencet, tapi kok kayaknya kepencet. Iya, mungkin ketetep layar jadi kepencet. Oh gitu ya. Iya. Tapi senang ya, udah bisa ngobrol langsung ya sama fans-fansnya ya. Seneng banget ya Allah, semoga dikasih keselamatan, dilindungi sama Allah. Amin. Doa yang sama buat Mbak namanya susah kali sih, Haini Nur. Ya Allah, susah kali namanya Haini Nur. Doa yang sama untuk Mbak Haini Nur, semoga aku gampang baperan loh Bun. Jangan boleh baperan, tapi jangan baper sama KDM ya, soalnya itu milikku. Enggak Bun, enggak. Itu milikku, insya Allah dia jadi milikku. Aku sekuat hati bertahan, kamu sebisanya menghancurkan. Itu laki aing. Aku siap Bang Faruk. Ya, Bang Faronya lagi nge-gym. Ya Allah, semoga Bang Faruk dikasih Masya Allah ya, dilindungi sama Allah gitu. Amin. Oke. Udah, ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Makasih ya, I love you Mbak Haini Nur. Salam kenal. Masya Allah. Gak cair drog, diberkatilah kau bang muslimah, diberkati. Itu baru kau aja ya bang, belum istrimu, belum anakmu.
bertepuk sebelah tangan saya gak apa-apa lah. Ya kan? Yang pasti kalian udah mendengarkan I love you bukan buat KDM. KDM bukan Kang Duda Merana ya, bukan ya, jangan salah kalian. Bukan KDM Kang Duda Merana, bukan juga Kang Duda Menyala, bukan, tapi Kang Deddy Mulyadi. Sekuat-kuatnya diriku sayang, sebisa-bisanya. Apa itu? Kenapa ya kalau mualaf kelihatan mukanya cerah? Karena filter kakak, karena filter wong Jatim, karena filter kak, filter Bayu, karena filter. Tak panggil Pak Deddy loh biar note-note dijemput. Silakan. Tapi mendingan kalau panggil Pak Deddy suruh panggil aku aja, ajak di itu di barak. Aku mau kok di barak sama Kang Deddy, apalagi kalau di barak di hatinya. Kang Deddy. Bunda Dia, selamat sore. Bunda Dia. Saya hitung sampai 1. Saya juga mau open donasi. Kang boleh nggak Kang? Boleh. Saya mau rencana beli mobil 2 pintu. Tapi pakai bak terbuka di belakang buat pakai usaha. HP dulu biar gak putus-putus. Oh iya, HP dulu aja ya. Alphati Lamborghini enggak. 2 pintu itu kan ada juga yang truk 2 pintu kok. Truk 3 ada belakang pintunya. Apa sih room kalap itu apa? Room kalap itu agama apa? Saya nggak pernah kesono ya, nggak ngerti gue. Kan situ yang denger Pak Sulas. Islamfobia itu adalah hasil dari. Saya percaya mendapat hikmah dari Tuhan untuk menseleksi semua itu. Tentu. Tapi kan kita tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan karena daripada nanti jatuhnya abang ke penghujatan. Jadi lebih bagus saya peringatkan abang. Ketika abang membawa kata-kata Al-Quran pernah direvisi, ya kan? Abang sebaiknya bisa menunjukkan bukti dan perbedaannya. Itu satu hal. Ya bang ya. Karena satu-satunya kitab suci di dunia ini yang selalu diverifikasi setiap tahunnya, setiap harinya, hanyalah Al-Quran bang. Setiap tahunnya ketika bulan Ramadan diselamatkan Pak Rostrum, diselamatkan masuk surga. Tadi. Ya. Kalau di Kristen sih beda. Umat Kristen itu nggak semuanya diselamatkan. Nah ya itu yang jadi masalah. Itu masalah itu. Yesus malah bilang gini. Enyalah engkau pembuat kejahatan. Nah itu. Nah ya, itu termasuk Pak Denny nanti. Kacau. Nah gitu. Tapi ini yang saya ceritakan Pak Rostrum, ini adalah tertulis di dalam hadis Rasulullah, saya nggak ngarang. Semua yang mau percaya silakan, nggak mau percaya saya nggak peduli, nggak ngurus, nggak ada paksaan sama sekali. Silakan kalau mau percaya, nggak percaya juga silakan. Tetapi pada saat saya menceritakan ini Pak Rostrum, saya yang sebagai seorang muslim saja bergetar hati saya Pak Rostrum. Kenapa? Kok bisa-bisanya ada manusia mulia seperti Nabi Muhammad yang peduli umatnya? Tahu nggak Pak Rostrum, ketika Nabi Muhammad hendak meninggal, Masya Allah, syukron. Tahu nggak,
ketika Nabi Muhammad hendak meninggal, ditampakkanlah surga oleh Allah. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, gak bahagia, padahal tempatmu surga, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tempatmu surga, kenapa gak bahagia? Apa kata Nabi Muhammad, Pak Rostrum? Umatku, umatku, umatku. Dia khawatir bagaimana umatku setelah sepeninggalku. Beliau khawatir, Pak Rostrum, bagaimana umatku, kata Nabi Muhammad, setelah sepeninggalku bagaimana? Bagaimana? Beliau khawatir, beliau menangis. Bukan menangis karena beliau memati, enggak. Beliau memikirkan umatnya. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, bahwasanya beliau sudah dijamin surga oleh Allah. Apakah beliau senang? Oh, enggak. Enggak. Bukan itu puncak kesenangan Nabi Muhammad, bukan. Puncak kesenangan Nabi Muhammad adalah ketika umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba. Bukan kesenangan pribadi dari Rasul. Bukan. Bang Pandi nggak apa-apa. Bukan kesenangan, bukan misal gini, Rasulullah diberitakan surga, oh aku seneng, enggak. Justru Nabi Muhammad memikirkan umatku. Bayangkan coba, kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad peduli sama kita. Gimana coba? Oh, jadi kebawa nangis kan? Jadi untung saya laki-laki, saya anti nangis teman-teman ya, saya anti nangis. Tuh, anti ya. Saya nggak nangis. Bentar, saya ambil tisu dulu. Nah udah, nggak nangis kan? Nah gitu. Jadi begitu Pak Rostrum. Silahkan dipikirkan sendiri. Tidak pernah ada satu orang pun dari Muslim, dari kita para apologet Muslim, Anda harus masuk Islam. Nggak pernah. Mau masuk Islam silakan, mau nggak masuk Islam itu pilihan Anda sendiri. Jadi tentukan keselamatan Anda dengan berpikir. Izin satu pertanyaan kepada Pak Rostrum dan Pak Denny. Silakan Bang Fadi. Aku izin mute dulu ya. Jawab Bang Ardi. Pernah nggak Yesus itu bilang, pengikutku. Pernah nggak Yesus bilang sama kayak gitu sama Kristen? Pengikutku ya Bapak, selamatkan mereka. Pernah nggak Yesus ngomong kayak gitu? Pengikutku, selamatkan mereka. Silakan Pak Pastor, Bang Den. Ya kalau Tuhan Yesus bilang bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah datang, itu aja. Disuruh bertobat terus setiap hari. Bertobat bukan penebusan dosa kan? Bertobat kan? Ya setelah penebusan dosa sudah terjadi, lalu pertobatan, urut-urutannya gitu. Pertama penebusan dosa dulu, yaitu dibaptis. Setelah itu harus pertobatan ya, jadi urut-urutannya gitu, memang ada urut-urutannya. Bang Ardi, masuklah Bang Ardi. Mumet kowe. Cangkrik. Kita kasih kesempatan untuk Pak Rasul untuk berbicara dulu. Silakan. Ya nggak ada ya di kami pun tidak ada pernah, ya cuma hanya kejadian waktu kalau memang itu betul proses penyaliban itu ya kejadian seorang penjahat di sebelahnya itu aja yang minta pengampunan dan disebutkan, itu pun dalam kisah ceritanya seperti itu saja sih. Tapi selebihnya kalau yang seperti yang Nabi Muhammad tadi lakukan sih di kami nggak ada ya cerita atau catatan itu ya sampai sekarang. Adanya gini Pak, adanya Eli lama sabaktani, ya Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku, dirinya sendiri yang dipikirkan Pak.
Dirinya sendiri yang dipikirkan, bukan umatnya. Tapi saya tidak percaya bahwa saya itu adalah Nabi Isa. Kalau memang mau ngomongkan serius adalah Nabi Isa, kita ngomongkan secara gamblang. Tapi nanti aja lah ya. Nanti aja lah ya. Tapi nggak apa-apa Bang Ardi kalau mau dibahas. Karena kalau berkata Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saya rasa itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus palsu. Begini. Teman-teman di sini tahu kan, Pak Rosun juga tahu saya ini orangnya akademis. Artinya saya skeptis, Pak. Saya kritis. Ketika saya kritisi di Matius 27, ya kan, tentang penyalipan Yesus, di Yohanes 9 Yesus dan Lukas 23 nomor 33 tentang penyalipan Yesus. Pertanyaan saya, Pak. Mungkin ada yang bisa jawab, silakan ya. Pertanyaan saya. Mereka menulis Yesus disalib itu taunya dari mana, Pak? Apakah mereka menyaksikan langsung? Bisa nggak dibuktikan secara valid? Saya minta data yang valid, bisa nggak? Apakah mereka menyaksikan langsung? Tidak pernah tertulis secara eksplisit mereka menyaksikan langsung. Tidak ada. Bahkan kalau saya kenapa saya ragukan? Karena datanya nggak ilmiah. Cuma mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Yohanes 19:25 mengatakan di dekat salib Yesus ada Maria Magdalena. Matius 27:56 Maria Magdalena melihat dari jauh. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Apakah Maria Magdalena melihat dari jauh atau dari dekat? Ini sudah kontradiksi. Bang Adi itu bukan kontradiksi. Pertama-tama dari jauh dulu, terus mendekat. Gitu. Ya salam. Ya salam. Ya. Boleh. boleh Pak Denny. Gitu ya teman-teman ya. Nah gitu kan. Jadi informasi ya gimana Pak Rasum? Silakan Pak Rasum. Ya Pak, saya cukup diwakili sama Bang Ardi sih, karena kan ya namanya kita, kalau kita betul-betul dari sisi akademis itu kan mengkaji sesuatu itu betul-betul harus pada dasar kajiannya itu kan betul-betul harus kajian ilmiah kan. Masalahnya kan di sana. Yeah. Nah, kebetulan dari sumber-sumber itu memang apa yang disampaikan Bang Ardi bahwa itu tidak pada masa yang sama dalam proses penyusunannya dan penulisan narasinya itu ya memang harus diakui memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Ardi itu. Aku ngerokok sebentar ya, aku ngerokok sebentar. Iya Pak Denny. Betul. Jadi saya berapologetnya bagaimana untuk membantah itu kan gitu. Gini Pak Rostrum, Pak Denny, ini room anti rungkat gak Bang Fandi? Pak Denny ngerokok aja nggak apa-apa, aman. Buka kamera aja Pak Denny. Enggak, dia kena. Oh, dia kena. Enggak, peringatan. Tamu nggak boleh. Kalau tamu. Oh, tamu nggak boleh. Kalau saya boleh kan? Enggak apa-apa Bang Fandi. Enggak, tapi saya nggak ngerokok. Yang jadi masalah saya nggak ngerokok. Bang Fandi saya nggak ngerokok. Nggak apa-apa kok. Aku sering dapat peringatan sebagai tamu, nggak apa-apa kok. Serius, nggak apa-apa. Oke, saya tanggepin ya dari Pak Rostrum tadi. Begini, teman-teman Kristen di bawah dan juga teman-teman Muslim di bawah. Yang pertama, Lukas mengakui menulis berdasarkan penelitian. Fix bukan firman Tuhan. Fix. Pertama, yang kedua, saya nggak tahu siapa tuh Theophilus yang mulia itu, nggak ngerti saya Theophilus itu siapa tuh, dan apa hubungannya dengan Yesus itu Theophilus itu, saya nggak ngerti itu. Yang kedua, yang ketiga, Lukas yang digadang-gadang sebagai murid Yesus tidak pernah tertulis secara eksplisit bahwasanya Lukas adalah murid Yesus. Yang ada hanya tafsirannya. Oh itu murid ke-70, betul, saya nggak salah, betul itu tafsiran. Terus yang kemudian, oh itu ada murid yang dikasihi Yesus. Justru yang saya tanyakan, Yohanes tahu dari mana bahwa saya di situ ada murid yang dikasihi Yesus? Yohanes tahu dari mana? Pada saat penangkapan saja, belum penyalipan ya, penangkapan saja muridnya kabur, Markus 14:50. Apalagi penyalipan
penangkapan tok itu muridnya kabur menurut Bible. Padahal Pak Rostrum, asal Pak Rostrum tahu, pengikut Nabi Isa yang disebut Hawariyun, mereka itu taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Isa. Mereka bukan pengecut, Pak Rostrum. Mereka bukan pengecut. Ya mustahil Hawariyun dalam Islam ya, nggak ngomong Kristen loh ya, di dalam Islam. Jadi mustahil mereka yang pengikut Nabi Isa, mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Nabi Isa sebagai nabi, mustahil mereka itu takut, mustahil, pengecut, mustahil itu. Gitu kan. Dan yang paling lucu, informasi ini dipahami sebagai firman Tuhan. Ini lucu sekali. Kenapa? Yang pertama, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi penulisan kitab terhadap Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Gak pernah sama sekali. Artinya, informasi ini yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes tidak tervalidasi oleh Yesus. Fix tidak tervalidasi. Secara ilmiah gagal. Secara ilmiah ya. Kalau secara iman saya angkat tangan. Saya angkat tangan secara iman. Saya angkat tangan. Fix tidak tervalidasi. Artinya, kalau Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Markus, Matius, Lukas, Yohanes, pertanyaan saya, apakah kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini adalah kitab yang A, legal menurut Yesus, atau B, ilegal menurut Yesus? Tentu saja jawabannya yang B, teman-teman. Karena tidak pernah mendapatkan legitimasi. Bahkan Yesus sendiri nggak ngerti ada kitab itu gitu loh. Yesus nggak ngerti. Karena Yesus sudah naik. Adanya putusnya rantai transmisi ini membuat sesuatu itu dikatakan tidak ilmiah. Hanya ada dua kemungkinan, Pak Rostrum. Hanya ada dua. Satu, kemungkinan pertama, andai pun Yesus disalib, kemungkinan pertama di Bible ya, andai pun Yesus disalib, berarti kesimpulannya Tuhan Anda pernah tidak selamat. Itu nomor satu. Pernah tidak selamat. Yang katanya Maha Penyelamat itu ternyata pernah tidak selamat. Yang kedua, kalau sampai ternyata Yesus tidak disalib, gugur keimanan Kristen bahwasanya dosa ditebus. Hanya ada dua kemungkinan itu. Dan dua kemungkinan ini tidak menjadikan suatu kebaikan apapun. Gak menjadikan. Apa? Kalau Yesus disalib, apakah Anda ditebus dosanya? Enggak juga. Kenapa? Yang menyelamatkan enggak selamat. Oh, Ardiansa tapi kan itu bangkit lagi. Ardiansa itu kan bangkit lagi. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Allah. Oleh Bapa kok oleh Allah. Iya, ya sudah oleh Bapa. Iya, ya sudah. Ya udah saya salah. Dibangkitkan lagi oleh Bapa. Siapa Bapa? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Yesus sendiri punya Tuhan. Ardiansa, itu kan sebagai manusianya. Pertanyaan saya, manusia Yesus Tuhan bukan? Bukan. Hah? Bukan. Tuhan? Iya. Makanya saya katakan orang Kristen bisa masuk neraka gara-gara nggak paham bahasa Indonesia. Tuh. Masuk neraka gara-gara gak paham bahasa Indonesia. Kenapa? Karena manusia, definisi manusia itu adalah makhluk yang berakal budi. Makhluk itu ciptaan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah ciptaan Tuhan adalah Tuhan? Khusus untuk Yesus kemanusiaannya itu ya tidak ciptaan. Salam khusus untuk itu dia. Khusus untuk Yesus kemanusiaannya bukan ciptaan. Iya salam. Berarti kesimpulannya yang mati di tiang kayu salib itu bukan ciptaan, betul? Bukan ciptaan. Berarti pencipta? Pencipta. Berarti pencipta mati? Mati. Silakan Pak Rostrum diimani, pencipta mati. Bayangkan coba. Bayangkan coba. Berarti lebih kekal ya.
berarti lebih kekal iblis daripada Yesus. Betul, Pak Denny? Iblis. Betul. Sekarang gini. Lebih kekal iblis itu enggak betul, karena kita harus sebelum kita suaranya pelan Pak Den, suaranya kencengin dikit. Ya, sebelum kita membandingkan antara kekekalan Yesus dan kekekalan iblis, ya kita harus ketahui dulu apa arti daripada kekekalan menurut buku internasional, ya, bukan buku KBBI ya. Tetapi menurut buku internasional, apa arti kekekalan? Arti kekekalan itu artinya ada untuk selama-lamanya. Sekarang walaupun Yesus pernah mati, yang jadi pertanyaan sekarang inti topiknya itu ada